Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Syukriyah dengan NP 44182100044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan platform e-commerce sebagai alat bantu media interaksi, komunikasi, dan transaksi dengan pelanggan. Nah, e-commerce yang akan saya presentasikan yaitu adalah Amazon. Nah, Amazon ini merupakan marketplace terbesar di dunia yang berfokus pada e-niaga, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon ini dibuat oleh Jeff Bezos pada tanggal 5 Juli 1994. Nah, di Indonesia juga terdapat Amazon Indonesia. Nah, Amazon di Indonesia ini berbentuk AWS atau Amazon Web Service, yaitu platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, yang menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data global. Nah, yang pertama, kelebihan dari Amazon ini yaitu produk murah dan lengkap. Kenapa bisa murah dan lengkap? Karena si Amazon ini menjadi marketplace terbesar di dunia, jadi kita bisa menemukan apapun yang kita inginkan di sini. Banyak sekali pilihan atau variasi dari barang yang sedang kita cari nih. Kita bisa memikirkan barang dari seller mana yang paling cocok di kantong kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Amazon merupakan software setiap perangkat. Kenapa bisa begitu? Karena dengan layanan komutasi awan atau cloud yang tadi saya sudah jelaskan, di sini kita lebih mudah untuk mengakses Amazon. Yang penting ada internet. Jadi kita mau mengakses di gadget, di PC atau laptop itu mudah, seperti itu. Selanjutnya adalah keamanan terjamin. Nah, mungkin sebagian dari pembeli akan selalu merasa khawatir nih ketika sedang membeli atau melakukan transaksi pembelian dari luar negeri. Nah, kebanyakan dari mereka khawatir juga bila barang yang dibeli tidak akan sampai di tangan dengan selamat. Namun, Amazon ini menawarkan sistem keamanan yang lebih baik daripada marketplace yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah pengiriman yang cepat. Jadi meskipun barang yang kita pesan berasal dari luar negeri, namun pengirimannya tergolong sangat cepat. Selain itu, terdapat beberapa pilihan yang disediakan untuk proses pengiriman, yaitu paket ekonomis dan paket 5-7 hari sampai ke tujuan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah strategi yang digunakan oleh Amazon. Yang pertama ialah terhadap customer atau pelanggannya. Nah, Amazon ini mengkategorikan customer menjadi 3 kategori, yaitu konsumen set, konsumen seller, juga konsumen developer. Dari 76 juta pelanggan, hanya 1,3 juta sebagai seller konsumen, padahal mereka memiliki strategi sebagai value added Amazon. Nah, melalui inovasi IT, Amazon terus berupaya menambah jumlah seller dengan memberikan layanan hosting mandiri bagi pelanggan pengembang untuk berkreasi mengembangkan produk bisnis melalui media online. Nah, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, Amazon juga meluncurkan produk loyalty program yang menawarkan sejumlah diskon biaya pengiriman ke United States, United Kingdom, Jerman, juga ke Jepang. Lalu yang kedua adalah memenangkan kompetisi, yaitu Amazon memetakan potensial kompetitor menjadi 4 kategori strategi, yakni physical world retailer, katalog retailer, publisher, vendor, distributor, dan manufaktur produk. Juga sebagian besar dari kompetitor memiliki keyakinan atas kekuatan merek dagang atau brand image.
volume transaksi penjualan, orientasi terhadap pelanggan, orientasi penjualan melalui internet, base atau direct marketing. Lalu perusahaan e-commerce lainnya, juga kompetitor yang tidak berhubungan langsung seperti media massa, web portal berita, portal pemeringkatan, site e-commerce, lalu mesin pencari atau search engine. Nah, selanjutnya ialah perusahaan penyedia layanan e-commerce, termasuk website, development, dan customer service yang mereka miliki. Amazon meyakini memiliki faktor kompetitif utama untuk menarik segmen pasar seperti pilihan harga, ketersediaan, kenyamanan, informasi, pencarian, merek dagang, layanan khusus, availabilitas, layanan pelanggan, keandalan, kecepatan dalam melayani pelanggan, kemudahan pengguna, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi, serta pengalaman keseluruhan pelanggan dan kepercayaan dalam transaksi bersama Amazon. Nah, sehingga membuat Amazon leading dibanding kompetitor lainnya seperti itu. Terus selanjutnya konsep penjualan dengan harga murah ke pasar. Nah, Amazon mengurangi nih resiko penambahan biaya stok barang dengan cara menjembatani antara penjual dan pembeli secara langsung dengan teknologi IT yang mereka miliki sehingga harga produk bisa lebih murah. Lalu selanjutnya adalah media sellers. Dengan memanfaatkan mesin pencari populer, Amazon memperkenalkan produk-produk mereka melalui Google Text, Ads, banner hingga tahun 2011. Nah, Amazon ini mengklaim bahwa dengan metode ini menyumbangkan total 17% dari pendapatan mereka. Lalu selanjutnya adalah marketing atau pemasaran. Amazon fokus menggunakan teknologi IT, online web portal mereka untuk memasarkan produk dengan menggait pelanggan. Selain itu juga turut menggunakan online marketing channel seperti email, advertising portal, dan lain sebagainya. Nah, selain media online juga turut mempromosikan media massa lainnya seperti TV, radio, serta swasta bercetak. Nah, Amazon sangat concern terhadap customer loyalty dan memberikan perlakuan khusus terhadap pelanggan. Salah satunya dengan memberikan pemotongan biaya pengiriman untuk loyal customer. Nah, selanjutnya adalah teknologi. Amazon teknologi maksud saya. Jadi Amazon telah menggunakan teknologi proprietary untuk menyokong bisnis mereka, juga teknologi berlisensi dan bekerja sama dengan pihak ketiga pada online web portal Amazon. Nah, pada online web portal Amazon ini telah menerapkan berbagai fitur dan fungsi yang mempermudah dan meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan, memungkinkan pihak ketiga untuk menjual produk melalui platform yang Amazon miliki, serta memfasilitasi pemenuhan dan operasi layanan atas pelanggan. Nah, strategi Amazon pada tahun 2005 yakni memfokuskan upaya penciptaan inovasi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan meningkatkan kualitas perangkat lunak, berinvestasi dalam beberapa bidang teknologi, investasi bidang teknologi pencarian. Nah, aset terbesar yang dimiliki Amazon adalah ketersediaan data informasi pelanggan, sehingga melalui data tersebut dibuat sistem otomasi untuk pencarian, sistem iklan, produk otomatis. Nah, penawaran produk otomatis ini serta set informasi bisnis lainnya yang digenerate dengan teknologi data mining seperti keyword, iklan kreatif, counter keuntungan live pelanggan, penawaran produk, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada Amazon Partnership Strategy. Dengan seiring
kemapanan finansial Amazon, maka organisasi ini mulai melirik untuk berinvestasi pada sektor bisnis dan mencoba strategi akuisisi atas perusahaan dengan potensial income revenue seperti Drugstore.com, yaitu yang bergerak pada bidang farmasi, juga Living.com yang bergerak di furniture, Pets.com yang bergerak di pet supplies, wineshoppers.com yang bergerak di penjualan wine, homegrocery.com yang menjual grosir, dan cosmo.com atau urban home delivery. Nah, platform Amazon Retail sebagai salah satu ujung tombak Amazon menggait calon customer retail untuk memasarkan produk mereka melalui IT system yang mereka miliki. Nah, selanjutnya adalah marketing communication. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan lalu lintas pelanggan ke situs Amazon, menciptakan kesadaran pelanggan atas produk dan layanan Amazon, promosi atas diskon terhadap pembelian berulang, juga mengembangkan produk tambahan atau komplementari dan peluang pendapatan layanan lain. Juga memperkuat dan memperluas merek dagang Amazon.com. Amazon meyakini komunikasi efektif untuk pemasaran produk mereka terletak pada customer experience. Dengan meningkatnya pengalaman pelanggan, maka dengan otomatis mereka menjadi agen penyeru terhadap produk Amazon dan akan menciptakan atau menarik pelanggan baru lainnya. Nah, program afiliasi juga diklaim sebagai salah satu metode terbaik untuk mendrive calon customer baru menjadi loyal customer, seperti itu. Selanjutnya adalah Amazon Prime atau membership dari Amazon, seperti itu. Nah, dari Amazon Prime ini, membernya bisa mendapatkan beberapa keuntungan seperti pengiriman cepat, gratis, dan tidak terbatas tanpa biaya tambahan, mendapatkan berbagai macam cashback, juga diskon seperti itu. Nah, di dalam Amazon Prime ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Amazon Prime Gaming, yaitu membership yang isinya itu mengenai game atau permainan. Nah, Prime Gaming ini pada dasarnya adalah rebranding dari Twitch Prime. Nah, Amazon membeli situs streaming video game langsung seharga 970 juta US dollar pada tahun 2014. Nah, ini berarti kita mendapatkan jarahan dalam game eksklusif yang sama. Game bulanan gratis yang akan kita simpan dalam slot yang saya mention tadi. Lalu yang satunya lagi ialah Video Prime Amazon. Ini adalah salah satu keuntungan terbesar menjadi anggota Prime. Prime Video ini menawarkan streaming tak terbatas film dan TV serial untuk anggota, uji coba berbayar atau gratis di US dan Puerto Rico. Nah, kita dapat menambahkan langganan video ke layanan seperti Showtime, Stars, A&E, dan banyak saluran hiburan streaming lainnya. Bahkan anggota perdana sekarang bisa mendapatkan uji coba gratis Paramount Plus selama 30 hari. Amazon terus memperluas perpustakaan video utamanya dengan konten baru. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung aja lihat ke websitenya Amazon ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah melakukan transaksi di Amazon. Yang pertama ini buka Amazon International Shopping. Kita bisa mengunjungi Amazon International Shopping yang membuat kita mendapatkan banyak barang yang bisa dikirim ke Indonesia.
Karena jika situs Amazon.com kebanyakan barangnya dikhususkan untuk negara US. Jadi kita membuka dulu Amazon International Shopping. Nah, kalau udah kita membuat akunnya seperti ketika kita melakukan transaksi di marketplace lokal, sama di Amazon juga kita harus membuat akun terlebih dahulu. Akun ini berguna karena merupakan identitas online kita untuk berbelanja seperti itu. Pilih menu Create Your Amazon Account, lalu isi data DDP yang teman-teman inginkan seperti itu. Selanjutnya kita akan dikirimkan beberapa kode menarik ke email dari Amazon Online Shopping untuk dilakukan konfirmasi atau verifikasi. Lalu setelah melakukan verifikasi kode, kita bisa mulai untuk memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan juga keinginan teman-teman. Nah, kalau udah dipilih barangnya, udah dimasukin ke keranjang kayak gitu, lalu kita melengkapi dulu nih alamat tujuannya gitu. Nah, selanjutnya adalah pilih metode pembayaran yang diinginkan. Jika sudah ada barang yang masuk ke keranjang teman-teman, bisa memilih metode pembayaran yang cocok. Karena ada berbagai metode pembayaran di Amazon, antara lain adalah credit card atau CC, PC, lalu gift card, promotional kode, Amazon.com store card, atau bank account khusus untuk warga Amerika. Nah, di Indonesia bisa juga nih teman-teman yang memiliki ATM Genius untuk melakukan pembayaran itu. Nah, kalau udah dipilih metode pembayarannya, kita bisa memilih metode pengiriman yang kita inginkan juga nih teman-teman. Nah, setelah menyelesaikan tahapan pembayaran, untuk memilih metode pengirimannya, Amazon menyediakan 3 pilihan pengiriman, yaitu Standard International Shipping, Amazon Global Expedite Shipping, Amazon Global Priority Shipping. Nah, masing-masing metode pengiriman di atas membutuhkan waktu yang berbeda sampai ke alamat tujuan, mulai dari 2 sampai 4 minggu, 6 sampai 10 hari, dan yang tercepat 2 hingga 5 hari. Nah, kalau udah, kita tinggal tunggu pesanan kita sampai di rumah. Nah, kalau udah bisa nih kita transaksi di Amazon, di sini saya juga menjelaskan bagaimana kita melakukan penjualan di Amazon. Nah, yang pertama itu membuat akun penjual, lalu membuat daftar barang yang akan dijual. Juga saya akan menjelaskan mengemas dan mengirimkan barang, juga mengelola akun penjualan. Nah, dalam buat akun penjual, yang pertama itu kita klik submenu account and list, lalu pilih your account, dan kita bisa menulis data diri kita seperti itu. Nah, sebelumnya tapi kita harus memilih dulu ke other account dan kita pilih seller account gitu. Nah, jika sudah, kita mulai klik start selling. Ini akan membawa kita ke halaman baru di mana kita dapat memilih jenis barang yang akan kita jual. Kita dapat memilih antara individual seller atau professional seller sesuai dengan keinginan kita. Nah, penjual individu biasanya bebas dari biaya penjualan, biaya pasang iklan, namun pihak Amazon tetap akan mengambil komisi dari setiap barang yang terjual nanti. Sedangkan penjual profesional biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki toko sendiri. Itu. Lalu kalau sudah memberikan informasi yang relevan,
Pada halaman berikutnya ini, kita akan diminta untuk menuliskan informasi mengenai data diri kita, seperti informasi kartu kredit, nama, alamat penjualan, email, juga password, gitu. Nah, kalau sudah, kita akan diminta untuk verifikasi nomor telepon kita. Biasanya kodenya ini sebanyak 4 digit yang akan disampaikan melalui panggilan otomatis gitu. Nah, jika sudah, tinggal kita klik register and continue. Ini merupakan langkah terakhir bagi kita pada membuat akun penjualan. Nah, selanjutnya langkah yang lumayan kompleks juga nih, yaitu buat daftar barang. Yang pertama, kita masuk dulu ke akun Zoom kita. Lalu kalau sudah, kita cari barang yang ingin kita jual pada situs Amazon ini. Cari kategori pada Amazon yang sesuai dengan barang yang kita ingin jual dengan menggunakan kata kunci yang sesuai. Nah, kata kunci dapat mencangkut nama barang, judul buku atau film, ataupun edisi dari barang tersebut. Jika kita dapat mencari berdasarkan ISBN, UPC, atau ASIN, sangat penting bagi kita untuk menemukan versi dan format yang sesuai dengan barang yang ingin kita jual agar pelanggan dapat merasa puas dengan pelayanan kita gitu. Juga berhati-hati karena jika pelanggan merasa tidak puas, mereka dapat menuliskan reputasi buruk mengenai toko kita seperti itu. Amazon juga menyediakan barang daftar yang telah dijual oleh orang lain, sehingga jika barang kita memiliki kesamaan, maka dapat memilih melalui daftar tersebut. Gitu. Lalu klik sell your sphere saat kita sudah menemukan barang tersebut. Lalu kita pilih kondisi barang kita. Nah, tulis di sini kondisi dari barang yang kita jual dengan memilihnya pada kolom yang tersedia nih. Nanti ada kolom yang tersedia dan terdapat beberapa pilihan, yaitu use like new, use very good, use good, use acceptable, seperti itu. Setelah memilih kondisi barang kita juga bisa menambahkan catatan lain mengenai kondisi barang kita. Misalnya tidak ada kotak atau dus, hanya barangnya saja, atau instruksi tidak tersedia, atau terdapat beberapa goresan pada bagian samping kanan kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga menentukan harga dari barang kita. Nah, kita dapat menentukan harga berapapun pada barang yang akan kita jual. Kita akan lebih mendapatkan kesempatan menjual barang kita tersebut jika kita memasang harga lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh Amazon atau penjual barang yang sama dengan kita. Lalu kita juga pilih jumlah barangnya. Nah, barangnya ini yang akan kita jual berapa banyaknya gitu. Lalu selanjutnya juga memilih metode pengiriman. Jika kita menjual barang melalui Amazon, maka kita harus dapat mengirimkan barang tersebut, ya kan? Nah, oleh karena itu, jika kita seorang penjual individu, maka lebih baik kita hanya menerima pengiriman sebatas dalam negeri saja, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman untuk menjual ke luar negeri. Gitu. Kalau udah klik submit listing, nah saat klik ini maka barang yang kita jual akan segera terpasang pada halaman penjualan pada situs Amazon.
Jika kita belum memiliki akun penjual, ikuti langkah selanjutnya nih teman-teman untuk mengetahui cara untuk membuatnya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, kalau pada langkah mengemas dan mengirimkan barang ini lebih kompleks dari sebelumnya. Langsung aja yang pertama kita masuk ke seller account kita. Lalu untuk melihat manage order kita bisa klik submenu order dan kita pilih manage order. Lalu selanjutnya kita bisa menemukan lokasi pemesanan. Nah, lokasi pemesanan ini berupa kode order detail seperti itu. Nah, jika sudah, kita melakukan verifikasi bahwa statusnya telah lengkap nih. Ini berarti kita telah mengemas barang kita dan siap untuk dikirimkan. Lalu kemudian kita bisa klik nomor urutan barangnya. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman order detail dan kita melakukan verifikasi metode pengirimannya seperti itu. Nah, kalau kita sudah verifikasi, kita mencetak slip pengirimannya, juga label kemasan untuk produk kita. Nah, untuk mencetaknya kita bisa klik link view your current order pada halaman penjualan kita, lalu kemudian langsung aja klik print packing slip, dan slip pemesanan akan menunjukkan informasi barang dan juga alamat pengiriman secara otomatis. Lalu kita mengepak barang yang kita jual sesuai pemesanan customer, lalu kita kirim barang kita. Nah, barangnya ini terserah kita mau dikirimkan lewat apa, tapi ya sesuai dengan metode pengirim ekspedisi yang dipilih oleh customer seperti itu. Jadi semakin cepat pembeli menerima barang kan semakin bagus juga reputasinya seperti itu. Kalau sudah dilakukan pengiriman ke ekspedisi, kita melakukan konfirmasi pengiriman dengan cara view your order, lalu pilih confirm shipment yang ada di menu. Nah, kalau udah, kita tinggal terima pembayaran. Setelah pengiriman dikonfirmasi, maka pembeli akan langsung dikenakan biaya. Berdasarkan aturan, pada saat pertama kali penjual akan menerima pembayaran setelah 14 hari. Setelah itu, kita dapat meminta pembayaran untuk dilakukan per hari. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengelola akun penjualan, yang pertama kita kunjungi akun penjualan kita dengan masuk your account, lalu kita dapat menemukan beberapa link mengenai informasi akun kita seperti view your current inventory atau menunjukkan jumlah barang yang telah kita jual. Juga view your order, halaman ini akan menunjukkan jumlah pesanan atas barang kita. Juga view your payment account, ini menunjukkan jumlah pembayaran atas barang yang telah kita jual. Nah, jika kita ingin mengubah atau menambahkan informasi lain pada halaman akun kita bisa klik seller account information dan memasukkan data-data yang dibutuhkan itu. Lalu kita bisa cari informasi spesifik mengenai barang kita. Jika kita ingin mengetahui status dari barang kita, maka kita dapat menggunakan link ini nih untuk melihatnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya
kita bisa menunggu hingga barang kita terjual. Setelah barang kita terjual, kita akan mendapatkan email konfirmasi dari Amazon yang memberikan rincian pemesanan. Jadi kita nggak akan ketinggalan informasi nih kalau kita udah lama nggak membuka Amazon ini, karena otomatis Amazon akan memberikan email pada kita buat ada yang memesan barang kita nih. Lalu kita juga harus rajin nih memeriksa peringkat juga respon secara rutin, karena kan ini menyangkut dengan reputasi toko kita kan gitu. Selanjutnya adalah menjual lebih banyak barang. Jadi kita nggak boleh menyerah dan kita harus melanjutkan membuat daftar barang yang akan kita jual selanjutnya untuk mendapatkan respon bagus dari customer. Juga melakukan pengembalian biaya jika konsumen merasa tidak puas dengan barang yang telah mereka beli dan mereka dapat meminta pengembalian dana. Jika hal ini terjadi, kita bisa melakukan pengembalian dana penuh atau sebagian saja, tergantung prosedur dari toko yang teman-teman udah bikin. Nah, kalau untuk mengetahui jika hal ini terjadi, kita bisa melihat pada halaman issue a refund for an order pada halaman penjualan kita gitu. Nah, nggak lengkap rasanya kalau saya tidak menjelaskan juga mengenai tips and trick melakukan penjualan di Amazon ya teman-teman. Jadi yang pertama kita tuh harus meninjau juga nih biaya penjual Amazon. Misalnya bisnis kita kemungkinan akan membayar $39,99 per bulan untuk beroperasi sebagai penjual profesional, yang ideal untuk perusahaan yang menjual lebih dari 40 produk per bulan. Nah, selain itu, sebagai penjual profesional, kita dapat mengiklankan produk kita di Amazon. Dengan biaya tambahan yang harus kita pertimbangkan, yang pertama adalah pemenuhan oleh Amazon atau FBA, juga biaya rujukan dan biaya pengiriman untuk penjual yang memenuhi pesanan tanpa FBA. Nah, setelah meninjau semua biaya potensial, kita baru nih dapat menentukan overhead dan margin keuntungan kita. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita menggunakan alat pihak ketiga untuk menjual di Amazon. Jika kita mempelajari cara menjual Amazon dengan sukses, kita perlu mengetahui alat mana yang akan digunakan. Kita dapat menghemat waktu kita yang berharga dengan menggunakan alat penjual Amazon untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti riset pesaing, harga produk, riset kata kunci, pengoptimalan mesin telusur Amazon atau SEO, juga email pemasaran, pengujian A atau B, manajemen Amazon FBA, dan banyak lagi. Beberapa contoh dari beberapa alat populer yang digunakan penjual Amazon diantaranya adalah Keyword X, Helix, juga umpan balik 5. Tentu saja bisnis kita ingin meneliti dan menguji berbagai alat yang tersedia. Setelah kita melakukannya, kita dapat memutuskan nih kalau terbaik untuk perusahaan kita dan prosesnya seperti apa. Nah, perlu diingat juga jika kita bermitra dengan agensi atau konsultan untuk mengelola Amazon Store kita, ya kemungkinan besar kita akan memiliki toolkit yang menghemat satu langkah. Seperti itu. Nah, lalu kita juga menentukan harga produk yang menguntungkan dan kompetitif. Nah, cara terbaik untuk menjual di Amazon adalah dengan mendapatkan keuntungan tentunya.
Itulah sebabnya kita harus menetapkan harga yang memungkinkan dan kompetitif untuk produk kita. Karena kita telah meneliti biaya penjualan Amazon termasuk harga alat pihak ketiga, kita memiliki gambaran tentang berapa banyak biaya penjualan di Amazon untuk bisnis kita. Nah, sekarang kita perlu menggunakan pengeluaran tersebut untuk menentukan harga produk kita. Selain mempertimbangkan biaya kita perlu mempertimbangkan harga pesaing kita juga. Itu karena harga adalah faktor penting di Amazon. Selain mempengaruhi keputusan pembelanja, harga juga mempengaruhi penempatan kita dalam hasil pencarian di Amazon. Jika kita memiliki harga kompetitif, kita memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di hasil pencarian Amazon. Itu mengapa saat menentukan harga produk, kita perlu meneliti pesaing kita di Amazon dan memutuskan bisnis apa yang dapat bersaing. Jadi, perusahaan kita tidak dapat bersaing dengan harga pesaing. Ambil langkah mundur dan pikirkan kembali strategi yang akan teman-teman jalankan seperti itu. Mungkin saja kita berfokus pada pesaing yang salah sekali. Jika kita menawarkan wadah penyimpanan kopi stainless steel, jangan khawatir tentang bisnis yang menjual wadah plastik, kan kayak gitu. Fokus pada pesaing yang paling mirip dan kemungkinan besar kita akan menemukan harga yang akurat yang dapat disesuaikan dengan perusahaan kita, seperti itu. Nah, yang keempat adalah bergabung dengan Amazon Brand Registry untuk melindungi merek kita dari kerusakan. Nah, mendaftar ke Amazon Brand Registry adalah tips lain tentang cara menjual di Amazon dengan sukses sebagai UKM begitu. Nah, Amazon Brand Registry ini adalah program gratis dari Amazon untuk melindungi merek kita dan daftar produknya di Amazon.com. Penjual, terutama UKM seperti itu, harus menggunakan program ini karena program ini secara proaktif memerangi produk tiruan dan pelanggaran merek dagang yang dapat mempengaruhi penjualan kita di Amazon. Jika kita ingin mengikuti program ini, kita dapat menyelesaikan prosesnya sendiri atau bekerja dengan konsultan. Nah, lalu yang kelima, pilih kategori yang paling relevan untuk produk kita. Menguasai dasar-dasarnya seperti mengklasifikasi produk kita ke dalam kategori yang sesuai adalah solusi lain tentang cara berhasil menjual di Amazon. Nah, kategori produk memainkan peran penting di Amazon karena membantu pengguna memfilter hasil pencariannya seperti itu. Misalnya, seorang yang mencari wadah penyimpanan makanan dapat memfilter nih hasilnya dengan kategori seperti dapur dan ruang makan, penyimpanan makanan, toples atau tempat makan seperti itu. Nah, jika bisnis kita menjual wadah penyimpanan makanan dan tidak menggunakan kategori tersebut, kita mengecualikan diri kita dari hasil penelusuran pembeli ini gitu teman-teman. Jadi gunakan kategori tersebut dan kita bisa mendapatkan tempat keranjang pembeli. Kita dapat memulai mengkategorikan produk kita dengan alat mengklasifikasi produk Amazon. Nah, selanjutnya adalah buka toko Amazon untuk memamerkan nih semua produk kita atau menampilkan semua produk yang kita jual. Salah satu cara terbaik untuk menjual di Amazon sebagai UKM dengan Amazon Store. Nah, toko Amazon seperti etalase khusus untuk bisnis kita di Amazon. Orang-orang dapat mengunjungi toko Amazon kita
untuk melihat semua produk kita yang dapat kita kategorikan ke dalam beberapa bagian seperti sepatu boot, sepatu kets, sandal, dan lain sebagainya. Perlu diingat juga bahwa hanya anggota Amazon Brand Register yang dapat membuka Amazon Store. Jika kita memutuskan untuk membuat Amazon Store, itu mudah dengan membuat seret dan lepas Amazon. Kita juga dapat menyewa agen seperti WebFX untuk membangun Amazon Store kita. Nah, selain mendesain toko kita juga membuat dan mengoptimalkan daftar produk kita untuk Amazon SEO, sehingga kita dapat memperoleh lebih banyak penjualan dengan peringkat yang lebih tinggi di Amazon. Nah, selanjutnya adalah mengunggah gambar dan video produk secara profesional dan berkualitas tinggi, karena pada zaman sekarang visual adalah segalanya, bukan? Karena pembeli online tidak dapat melihat produk secara langsung, yang memungkinkan mereka untuk menyentuh dan berinteraksi dengan produk yang kita pasarkan. Jadi multimedia cantumkan produk kita mensimulasikan pengalaman langsung bagi calon customer nih, gitu teman-teman. Jadi ketika datang ke multimedia daftar produk, kita memiliki beberapa pilihan termasuk gambar-gambar maupun video. Nah, untuk hasil terbaik, gunakan kedua opsi ini. Jadi dengan gambar misalnya, berikan gambar stok dasar produk kita. Jadi kita juga harus mengunggah beberapa gambar gaya hidup yang akan menunjukkan cara kerja produk, yang akan menunjukkan bagaimana orang dapat menggunakan produk yang kita jual. Nah, kalau gambar tidak bisa bergerak, jadi kita juga bisa nih memasukkan video yang dapat bekerja dengan cara yang sama. Jadi kita dapat menunjukkan desain dan fitur produk kita sehingga pembeli memiliki pemahaman nih yang lebih baik seperti apa produk yang kita dan bagaimana produk kita bekerja gitu. Jadi jika produk kita memerlukan penyiapan apapun, video juga dapat berfungsi sebagai panduan bermanfaat seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengoptimalkan daftar produk untuk Amazon SEO. Nah, dari tadi saya beberapa kali memang menyebutkan Amazon SEO ini kan. Nah, Amazon SEO ini adalah fondasi cara menjual di Amazon dengan sukses. Tanpa Amazon SEO, daftar produk kita akan kesulitan untuk muncul di bagian atas hasil pencarian Amazon, teman-teman, yang akan berdampak pada beberapa banyak orang yang menemukan produk kita dan membelinya. Bahkan jika kita adalah merek yang mapan, melewati SEO dapat menghentikan kita mencapai tujuan penjualan seperti itu. Jadi mengoptimalkan daftar produk kita untuk Amazon SEO melibatkan beberapa langkah, mulai dari meneliti kata kunci, memasukkan kata kunci, memilih kategori produk, menuliskan fitur produk, menggunakan kata kunci yang relevan dalam deskripsi daftar produk kita, mengupload gambar produk berkualitas tinggi, mendapatkan ulasan positif dan terverifikasi di listing kita, juga memiliki harga produk yang bersaing. Amazon SEO juga bukan tugas sekali dan selesai. Bahkan setelah mengoptimalkan daftar kita pasti ingin terus memantau peringkat kita di hasil pencarian kan. Jadi berdasarkan peringkat kita serta perubahan tren pencarian, kita pasti ingin terus mengoptimalkan listing kita, sehingga muncul di bagian atas hasil pencarian yang paling berharga bagi bisnis kita.
Jadi kita tidak memiliki waktu untuk pengetahuan untuk Amazon. Maaf, jika kita tidak memiliki waktu untuk pengetahuan, tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk Amazon SEO, kita dapat bermitra dengan agensi melalui Amazon SEO. Nah, selanjutnya adalah kita meluncurkan produk dengan promosi atau penawaran waktu terbatas. Saat memulai di Amazon, banyak bisnis yang menjalankan promosi atau penawaran waktu terbatas. Misalnya, jika kita meluncurkan produk dan menawarkan kupon 5% atau diskon $5, strategi ini kadang dapat memotivasi pembeli untuk membeli produk kita karena memang mereka mendapatkan penawaran dibanding harga biasanya, ya kan? Nah, tentu saja jika bisnis kita memutuskan untuk menjalankan promosi, pastikan dulu promosi itu menguntungkan atau tidak bagi kita sebagai penjual, gitu. Jadi kita tetap ingin mendapatkan uang dari penjualan meskipun kita menawarkan produk dengan harga diskon. Karena jika tidak, kita dapat menyiapkan bisnis kita untuk gagal di bisnis niaga. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah memberikan layanan pelanggan yang fantastis kepada pembeli dan pelanggan. Nah, setiap perusahaan yang mencari cara untuk menjual dengan sukses di Amazon perlu memprioritaskan layanan pelanggan ini. Karena Amazon adalah pasar yang luas dengan lebih dari 1 juta UKM di situsnya. Kita mungkin bukan satu-satunya yang menjual produk seperti yang kita miliki. Jadi kita perlu jurus terjitu nih untuk menawarkan produk yang berkualitas dan layanan pelanggan yang tak tertandingi. Karena jika tidak, orang lain akan pergi ke tempat lain. Nah, dengan begitu kita mendapat fokus pada layanan pelanggan sebelum dan sesudah seseorang memilih produk kita. Dengan cara menjawab pertanyaan di bagian pertanyaan dan jawaban pelanggan, juga menindaklanjuti pelanggan yang memposting ulasan yang berbagi masalah yang dihadapi pelanggan dari produk kita seperti itu. Juga memperbarui informasi produk berdasarkan pertanyaan umum, lalu memasukkan umpan balik pelanggan ke dalam desain produk berdasarkan ke itu. Jadi meskipun ulasan mendapatkan sebagian besar perhatian saat berbicara tentang cara sukses menjual di Amazon melalui layanan pelanggan yang hebat, bisnis kita tidak boleh membeli ulasan, ya teman-teman. Jadi kita ingin mendapat ulasan Amazon melalui praktek yang diterima seperti program pengulas awal Amazon atau alat minta tinjauan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan bantuan profesional untuk mengoptimalkan dan mengiklankan daftar produk. Nah, UKM juga dapat membantu diri kita untuk menjual di Amazon dengan sukses dengan mendapatkan bantuan profesional. Meskipun Amazon memberi bisnis kita ke akses pasar yang luas, Amazon juga memperkenalkan lebih banyak pekerjaan. Selain membuat toko Amazon yang mengunggah produk kita juga harus menangani pemenuhan pemesanan, dukungan pelanggan, dan banyak lagi. Ini pekerjaan yang cukup untuk anggota tim penuh waktu atau full time atau lebih tergantung pada ukuran katalog kita. Itulah mengapa UKM akan meminta bantuan agen pemasaran Amazon yang biasanya lebih hemat biaya daripada merekrut atau memperkerjakan serta melatih anggota tim internal lainnya tergantung pada kebutuhan kita. Nah, agensi pemasaran Amazon, kita dapat melepaskan nih tugas yang tidak dapat kita tangani seperti
pengelola Amazon SEO dan kampanye iklan juga meminta tim profesional untuk melakukannya. Jadi pendekatan ini dapat membantu kita menjual di Amazon dengan sukses pada awal. Jadi yang selanjutnya adalah jalankan pengujian A atau B pada daftar produk. Nah, cara lain bisnis kita dapat mempelajari cara menjual di Amazon dengan sukses adalah melalui tes A atau B. Dengan pengujian ini di Amazon, kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang pembelajar target kita dan apa sih yang memotivasi mereka, customer, untuk membeli produk atau meneruskannya. Jadi meskipun Amazon tidak menawarkan solusi bawaan untuk pengujian A atau B, ada alat pihak ketiga yang dapat kita gunakan secara terpisah. Kita dapat menggunakan Speedly untuk mengupload versi A dan B dari list produk kita yang menguji secara berbeda, mulai dari harganya, feature, gambar-gambar, deskripsi, kata kunci, kayak gitu. Nah, kemudian kita dapat menggunakan hasilnya untuk meningkatkan list kita dan tingkat konversinya. Misalnya, jika kita menemukan lebih banyak pembeli dan membeli produk, lebih banyak customer yang akan membeli produk kita, jadi kita menyebutkan garansi dalam deskripsi produk yang berarti lebih banyak pembelian dan lebih banyak pendapatan itu. Lalu selanjutnya adalah baca laporan Amazon Seller Central kita secara teratur. Laporan kita di Amazon Seller Central ini juga dapat memberikan jawaban tentang cara sukses menjual di Amazon. Karena laporan ini dapat kita akses melalui tab laporan di menu utama yang memungkinkan kita untuk menganalisis kinerja Amazon kita. Kita dapat melihat produk mana yang mendapatkan penjualan paling banyak nih, mendorong pendapatan paling banyak dan banyak lagi. Nah, berdasarkan laporan ini kita dapat membangun strategi untuk memasarkan dan mengiklankan produk kita. Misalnya, alih-alih mengiklankan semua produk kita memutuskan untuk menginvestasikan belanja iklan kita pada produk yang cenderung menghasilkan penjualan paling banyak. Sementara itu, produk-produk berkinerja rendah tersebut mendapatkan lebih banyak perhatian kita dalam hal SEO, sehingga kita dapat meningkatkan visibilitas dan peluang mendapatkan penjualan di Amazon. Jadi secara keseluruhan, usahakan untuk melihat laporan pusat penjualan Amazon kita setiap bulan dan 3 bulan sekali lah gitu. Jadi bergantung pada bisnis kita mungkin melihat laporan ini setiap minggu. Ingat ya teman-teman, bahwa saat pertama kali mulai menjual di Amazon, ya kita harus menunggu setidaknya 2 minggu sebelum tampilan pertama kayak gitu teman-teman. Oke, tips and tricksnya udah saya jelaskan semua dan kita sudah di penghujung presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.